lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeay, puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom sobat remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan shalom Kak Ferry. Ya, hari ini kita sangat bersemangat sekali ya Kak Ferry. Pakai baju merah, meriah. Nah, karena apa? Lagu pembuka tadi sudah mengingatkan kita bahwa 2 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia. Yeay, puji Tuhan. Kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini tak lain karena berkat jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Wah, pasti sobat remaja sudah belajar dan tahu kan siapa saja pahlawan kemerdekaan Indonesia itu? Wah, hebat. Nah, di dalam iman Kristen kita juga mempunyai pahlawan nih. Pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Siapakah dia? Ada yang tahu? Kak Ferry tahu? Betul sekali. Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela disiksa dan disalibkan di kayu salib. Karena pengorbanan Tuhan Yesuslah kita dimerdekakan dari belenggu dosa-dosa kita. Amin. Amin. Nah, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hari ini kita akan membangun ibadah minggu. Nah, bagaimana sobat remaja yang ada di rumah? Sudah siap? Ya, sebelum kita awali dengan berdoa, kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Iya, sobat remaja yang dikasih Tuhan, kita awali ibadah kita dengan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Allahku, Tuhan yang maha baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau sudah membangunkan kami dengan penuh kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan.
Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu remaja mau membangun ibadah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setelah ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Terbukti hari ini kita bisa membangun ibadah minggu Sobat Remaja meskipun hanya secara virtual. Nah, Sobat Remaja yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai manusia kita sering sekali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan melalui doa. Kita ambil saat teduh, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, sembah sujud ke hadirat Tuhan. Kami mau mohon ampun atas segala kesalahan kami yang sudah kami perbuat selama 1 minggu ini Tuhan. Kami hanyalah manusia yang tidak sempurna Tuhan, tapi kami yakin dan percaya atas pengampunan Tuhan, kami boleh dikuduskan dan disucikan, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh layak untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan doa kami, semuanya hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah pahlawan kita yang sejati. Tuhan Yesus rela menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya. Karena apa? Karena kita semua istimewa di mata Tuhan. Ayo sobat remaja yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Ku Istimewa. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Iya, Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita dan menjadikan kita istimewa.
Kita sudah diberikan kemerdekaan baik dalam berbangsa dan bernegara, bahkan dalam iman kita dalam Yesus Kristus. Namun, apa sih arti penting dari merdeka itu? Sobat remaja tahu? Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang arti penting kemerdekaan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan berikut ini. Namun, sebelumnya kita siapkan dulu hati kita dengan pujian Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom, remaja yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, sehat-sehat ya. Ya, itu semua karena berkat kasih Tuhan terhadap kita semua. Remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk firman pagi hari ini yaitu terambil di dalam Ezra pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tapi sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan pada Tuhan. Kita serahkan hati pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, atas kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh membangun ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami anak-anak-Mu sebentar mau belajar merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan, Tuhan layakkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh mampu memahami, terlebih dapat kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau layakkan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kitab Ezra. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka,
membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Baik, remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Ezra yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Ya, di sana diceritakan itu hidup di dalam kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh manusia acap kali membutakan mata hati untuk melihat kebaikan Allah. Bahkan tak jarang banyak orang percaya yang kemudian menuduh bahwa Allah itu tidak setia dan Allah tidak peduli, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang pada intinya ungkapan kekecewaan umat kepada Allah yang sudah diimaninya. Seringkali kecewa, mengeluh, aduh Gusti kok seperti ini, Tuhan kok seperti ini terhadap kehidupan kita. Nah, seperti halnya umat Israel, pembuangan umat pilihan di Babilonia menjadi masa sulit bagi mereka sebagai bangsa yang dijajah bangsa lain. Secara politis mereka tidak memiliki kekuasaan atas hidup mereka sendiri. Secara iman, mereka mempertanyakan keberadaan Allah serta pertolongannya. Seolah-olah Allah yang selama ini mereka percaya telah meninggalkan umat yang dikasihinya. Nah, ketika mereka berpikir seperti itu, seolah-olah kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya itu tidak ada. Padahal Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan umatnya. Begitu remaja yang kasih Tuhan. Nah, kisah tentang keluarnya Israel dari perbudakan di Babilonia atas seizin Kores ini memberikan wawasan baru, bukan saja bagi umat Israel kala itu, namun juga bagi semua umat percaya di segala zaman dan tempat. Di segala zaman dan tempat. Di sini dicerikan di segala zaman. Begitupun saat ini. Juga menyadarkan umat Allah akan siapa Allah dan bagaimana cara Dia memberi pemeliharaan terhadap umatnya. Umat Israel terbiasa memahami Allah sebatas pikiran manusia yang sempit. Sudah sudut pandang sempit, juga melulu diukur sesuatu keinginan manusia.
Jadi mengukur sesuatu itu dari pikiran manusia di sini umat Israel. Nah, bahwa ternyata kekuasaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Allah kaya akan cara dan memberi pemeliharaan atau pertolongan kepada umatnya. Remaja yang dikasihi Tuhan Yesus itu punya banyak sekali cara untuk memelihara, untuk memberikan pemeliharaan, untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Nah, kisah ini membuktikan hal itu, yaitu Kores, si raja Persia, dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat dari perbudakan yang mendatangkan penderitaan panjang. Raja Kores bukan bagian dari umat Allah. Nah, bagaimana mungkin dia memberikan kebebasan itu? Sungguh tidak mudah bagi pikiran manusia untuk memahami. Jadi ketika Tuhan memilih itu tidak sesuai dengan pikiran manusia, tapi Tuhan punya cara sendiri, bahkan di luar pemikiran manusia. Ketika gak mungkin Tuhan pakai orang ini, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memakai semuanya yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika kita memandang, berpikir gak mungkin, tapi menurut Allah itu mungkin. Remaja yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Memang ada beberapa catatan sejarah yang menyebutkan bahwa di balik cerita perizinan Kores ini sebenarnya ada faktor politis yang menjadi muatannya, bahwa dengan mengizinkan Israel pulang kembali ke negerinya, yaitu di Yerusalem, maka harapannya negara Persia semakin memiliki banyak atau memiliki luas negara-negara boneka yang takluk kepadanya. Nah, muatan politis ini juga dipertegas dengan sikap Kores yang memberi sokongan kepada penduduk Israel yang pulang dengan berbagai harta benda, yaitu yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-6 tadi. Ini sebagai upaya untuk mengambil hati umat Israel agar mereka merasa berhutang budi dan selanjutnya tetap terikat dengan kepemimpinan Kores. Remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, terlepas dari apapun yang menjadi rencana Kores serta apapun yang menjadi penilaian Israel, peristiwa ini digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Nabi Ezra dengan tegas menyatakan hal tersebut di dalam ayatnya yang pertama. Remaja yang dikasih Tuhan, peristiwa ini juga dipakai oleh Tuhan untuk mengajar umat miliknya tentang kesetiaan. Perjalanan pahit yang dirasakan umat, rasa syukur atas kepulangan mereka ke Yerusalem serta rencana pembangunan kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Di sana selalu ada campur tangan Tuhan. Itulah wujud kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Dia juga menunjukkan kesetiaannya dan sekaligus menuntut umat untuk memiliki kesetiaan kepadanya sebagai respon atas kesetiaan Tuhan itu. Tidak menyimpang dari jalan Tuhan dalam hidup yang beriman. Setia
berarti hanya percaya kepada Tuhan dan hanya melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Lalu bagaimana mengaplikasikan kesetiaan kepada Tuhan, yaitu di dalam konteks bernegara? Nah, pada saat ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Indonesia kita peringati. Jika berbicara tentang kemerdekaan, di situ pasti ada perjuangan dari para pahlawan. Perjuangan dari para pahlawan pendahulu-pendahulu kita yang setia, bahkan rela berkorban untuk bangsa dan negara kita. Mereka berjuang memperebutkan kemerdekaan, membela tanah tumpah darah. Nah, itulah kesetiaan. Lantas bagaimana dengan kita remaja? Kita sebagai remaja Kristen, kita sebagai remaja Kristen yang hidup di Indonesia, kita tunjukkan kesetiaan kita kepada bangsa. Kita bisa belajar dengan baik, kita tunjukkan sikap yang baik sebagai remaja Kristen, sebagai remaja Kristen yang berbangsa Indonesia. Kita bertutur kata yang baik, kita selalu berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita mampu menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam bulan Agustus ini, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki momen istimewa, yaitu Hari Kemerdekaan itu sendiri. Di setiap pelosok di daerah seluruh Indonesia merayakan dengan upacara peringatan serta berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan. Itu boleh-boleh saja dan tidak keliru. Akan tetapi jangan lupa akan arti penting dari kemerdekaan, bahwa kemerdekaan tersebut adalah berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia. Berkat kesetiaannya, berkat ketekunannya mereka berjuang, berkat kasih Tuhan di dalam bangsa ini, sehingga Tuhan mampu memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Nah, bagaimana Tuhan bekerja? Tentu melalui para perjuang dan pantang menyerah tadi. Seluruh rakyat perlu mensyukuri dan menunjukkan sikap setia kepada negeri tercinta ini. Baik, remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, tetap jaga kesetiaan ini, tetap jaga kasih Tuhan, tetap setia sama Tuhan, sehingga kita bersama-sama mampu menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita, dan biar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat merenungkan Tuhan, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, kemerdekaan negara Indonesia adalah berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Tuhan bekerja? Tentu melalui para pejuang yang perkasa dan pantang menyerah. Seluruh rakyat perlu mensyukurinya dengan menunjukkan sikap setia kepada negeri tercinta Indonesia. Nah, oleh karena itu sobat remaja, hanya Tuhan Yesuslah yang layak untuk disembah. Mari kita bersama-sama bernyanyi pujian Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak
layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hari ini berkat Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, untuk memperkuat iman kita, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita? Puji Tuhan, kita sudah diberikan banyak sekali berkat hari ini, berkat kesehatan, kita bisa beribadah, dan firman Tuhan yang begitu indah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Seperti biasa ya Sobat Remaja, kita masukkan dalam amplop dan kita jadikan satu dengan Mama Papa. Kita kumpulkan persembahan ini dengan kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Puji Tuhan, ibadah hari ini sungguh luar biasa ya Kak Ferry ya.
Dan tiba saatnya kita akan tutup ibadah minggu ini dengan doa. Doa syafaat dan penutup kali ini akan dipimpin oleh Bapak Pandu. Baik, remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Kita ambil posisi berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, karena Tuhan telah mengajarkan kami untuk setia. Kami setia kepada bangsa negara kami. Kami setia kepada kasih orang tua kami. Kami setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan terhadap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Bangsa dan negara Indonesia ini yang saat ini sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan bangsa negara kami ini. Kiranya Tuhan jadikan bangsa ini semakin maju, semakin berkembang, semakin dimuliakan. Engkau berkati Tuhan mulai dari presiden sampai dengan ke RT RW. Engkau berkati bangsa ini mulai dari perekonomian. Engkau berkati bangsa ini dalam kesejahteraan, di dalam kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus Pempatan Turen. Kiranya Engkau berkati Tuhan gereja kami, supaya mampu menjadi berkat bagi setiap jemaat, bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Engkau berkati mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Badan Pembantu, multimedia, organis, seluruhnya Tuhan. Baik lansia, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, anak remaja yang saat ini dalam studi. Engkau berkati Tuhan. Buat seluruh anggota gereja Tuhan, kiranya Engkau berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami himpun. Kiranya Tuhan berkati supaya menjadi berkat buat gereja kami, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, kami tidak tetap beribadah sebentar kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan tuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh melakukan perjalanan kehidupan kami dan mampu menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu ini. Seluruh doa ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian tadi rangkaian ibadah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja itu? 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, sebagai pujian penutup kita pujikan pujian Di Jalan Kuku Diiring. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Di jalan